Selamat pagi anak-anak, kita belajar lagi. Pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Sebelum kita masuk ke bentuk akar, kita bahas dulu tentang bilangan rasional dan bilangan irasional. Yang pertama, bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat diubah menjadi pecahan biasa A per B. Dan apabila bilangan ini diubah ke pecahan desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Apabila tidak berhenti, maka akan membentuk pola pengulangan. Contoh bilangan rasional, misalnya negatif 1/2. Jika ditulis dalam bentuk pecahan desimal sama dengan negatif 0,5. Yang kedua, 1/3. Jika ditulis dalam bentuk pecahan desimal sama dengan 0,333 terus, tidak ada habisnya. Contoh lagi, 1/2 sama dengan 0,5000 atau 0,5 saja. 3/4 sama dengan 0,75. 7/11 sama dengan 0,63636363. Itu beberapa contoh tentang bilangan rasional. Selanjutnya adalah lawan dari bilangan rasional, yaitu bilangan irasional. Berbeda dengan bilangan rasional, kalau bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Dan apabila bilangan ini diubah ke pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Contoh bilangan irasional yang pertama adalah akar 2. Akar 2, jika kalian hitung menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 1,41421356 dan seterusnya. Contoh yang kedua, akar 3. Jika dihitung dengan kalkulator, akar 3 adalah 1,73205008 terus sampai tidak ada habisnya. Kedua bilangan ini tidak dapat ditentukan dalam bentuk pecahan biasa. Maksudnya tidak ada bilangan berapa per berapa hasilnya akar 2 atau akar 3. Sehingga akar 2 dan akar 3 adalah contoh bentuk bilangan irasional. Contoh selanjutnya adalah pi. Yang kalian ketahui, pi dalam menghitung lingkaran, pi adalah 3,14. Sebenarnya pi itu adalah 3,14159265 terus sampai bilangan tidak terhingga. Sehingga pi sebenarnya adalah bilangan irasional. Jika kalian mengatakan pi sama dengan 22/7, itu sebenarnya adalah pendekatan saja. Yang selanjutnya, contoh bilangan irasional adalah akar 7. Akar 7 jika dihitung sama dengan 2,64575131106 dan seterusnya. Kita lihat akar 7 itu bilangan desimalnya 2, sekian tidak berpola. Angkanya tidak beraturan sehingga akar 7 juga termasuk bilangan irasional. Dari beberapa contoh bilangan irasional, kebanyakan adalah bentuk akar. Nah, bentuk akar inilah yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini. Sekarang kita masuk ke pengertian bentuk akar. Di kelas 7, kalian telah mempelajari akar kuadrat suatu bilangan. Sekarang, kalian akan mempelajari bentuk akar.
Sebelumnya, pelajari perhitungan akar kuadrat bilangan-bilangan berikut. Yang pertama, akar 4 sama dengan 2. Jika dan hanya jika atau karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Selanjutnya, akar 9 sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat sama dengan 9. Yang ketiga, akar 16 sama dengan 4. Jika dan hanya jika atau karena 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat sama dengan 16. Definisinya, akar A kuadrat sama dengan A bilangan real positif. Sekarang coba kalian periksa akar 3, akar 5, akar 6, dan akar 7. Apakah memenuhi definisi di atas atau tidak? Jika kamu memeriksanya dengan benar, maka bentuk-bentuk tersebut tidak memenuhi definisi di atas. Akar pangkat suatu bilangan yang tidak memenuhi definisi tersebut dinamakan bentuk akar. Jadi, akar 3, akar 5, akar 6, dan akar 7 merupakan bentuk akar karena tidak ada bilangan real positif yang jika dikuadratkan hasilnya sama dengan 3, 5, 6, 7. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Kita jawab yang A, akar 64. Itu merupakan bukan bentuk akar. Karena akar 64 itu sama dengan akar 8 pangkat 2 sama dengan 8. Yang B, akar 40 adalah bentuk akar karena tidak ada bilangan real positif yang jika dikuadratkan hasilnya sama dengan 40. Yang C, akar 49 bukan bentuk akar karena akar 49 sama dengan 7. Yang D, akar 36 juga bukan bentuk akar karena akar 36 hasilnya ada yaitu sama dengan 6. Yang E, akar 28 bukan bentuk akar karena tidak ada bilangan real positif yang jika dikuadratkan hasilnya sama dengan 28. Yang F, akar 55. Coba akar 55 bentuk akar atau bukan? Kalian coba sendiri ya. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat dan menyederhanakan bentuk akar. Yang pertama, akar AB sama dengan akar A kali akar B, dengan A dan B bilangan real positif. Contoh soal, sederhanakan bentuk-bentuk akar berikut. Kita jawab, akar 12 sama dengan akar 4 kali 3 sama dengan akar 4 kali akar 3. Akarnya 4 adalah 2, sehingga sama dengan 2 akar 3. Yang B, akar 20 sama dengan akar 4 kali 5 sama dengan akar 4 kali akar 5 sama dengan 2 akar 3. Yang C, akar 35 sama dengan akar 5 kali 7 sama dengan akar 5 kali akar 7. Perhatikan anak-anak, untuk akar 12 mungkin kalian bertanya-tanya, 12 bisa saja diubah menjadi 6 kali 2. Namun bilangan 6 dan 2 tidak ada yang bisa diakar, sehingga
Itu pengerjaan yang salah. Demikian juga akar 20. Akar 20 bisa saja diubah menjadi 10 kali 2. Namun, bilangan 10 dan 2 juga tidak ada yang bisa ditarik akarnya. Sehingga pengerjaan akar 20 yang diubah menjadi 10 kali 2 adalah pengerjaan yang salah. Sifat yang kedua adalah akar A per B sama dengan akar A per akar B, dengan A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari 0. Contoh soal, sederhanakan bentuk-bentuk akar berikut. Kita jawab. Yang pertama, akar 2 per 16 sama dengan akar 2 per akar 16. Sama dengan akar 2 tetap yang atas per akar 16 adalah 4. Yang B, akar 9 per 10 sama dengan akar 9 per akar 10. Yang bisa ditarik akarnya adalah 9, sehingga sama dengan 3 per akar 10. Yang C, akar 81 per 100 sama dengan akar 81 per akar 100 sama dengan 9 per 10. Sifat yang ketiga, A akar C ditambah B akar C sama dengan A tambah B akar C, dengan A, B, C bilangan real dan C lebih dari sama dengan 0. Sifat yang keempat, A akar C dikurangi B akar C sama dengan A min B akar C, dengan A, B, C bilangan real dan C lebih dari sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Kita jawab. Yang pertama, 4 akar 3 ditambah 8 akar 3 sama dengan, kita tambahkan 4 tambah 8 akar 3 sama dengan 12 akar 3. Akar 3-nya tidak perlu dijumlahkan, sehingga yang dijumlahkan hanya 4 dan 8-nya saja. Yang B, 13 akar 5 ditambah 29 akar 5 sama dengan, dalam kurung 13 tambah 29 akar 5 sama dengan 42 akar 5. Yang C, negatif 5 akar 2 ditambah 12 akar 8. Nah, ini berbeda dengan yang sebelumnya. Akarnya berbeda. Kita tidak bisa langsung menjumlahkan negatif 5 tambah 12. Tetapi kita perlu ubah dulu akar 8-nya. Sama dengan negatif 5 akar 2 ditambah 12. Nah, akar 8-nya kita ubah menjadi 4 kali 2. Sama dengan negatif 5 akar 2 tambah 12 akar 4 kali akar 2. Kita gunakan sifat yang awal tadi. Sama dengan negatif 5 akar 2 ditambah 24 akar 2. Asalnya 24 adalah 12 dikali 2. Asalnya 2 adalah akar 4. Nah, sekarang yang di bawah tanda akar sudah sama, yaitu akar 2. Kita langsung menjumlahkan negatif 5 tambah 24 dalam kurung akar 2 sama dengan 19 akar 2. Yang terakhir, 15 akar 7 dikurangi 25 akar 7. Yang di bawah tanda akar sudah sama, berarti langsung kita kurangkan. 15 dikurangi 25 akar 7 sama dengan negatif 10 akar 7. Sifat kelima, P akar A dikali Hi akar B sama dengan PH akar AB, dengan A, B, PH bilangan real
dengan A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0. Sifat keenam, P akar A dibagi Hi akar B sama dengan P per Hi akar A per B, dengan A, B, P, Hi bilangan real, dengan A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan hasil perkalian dan pembagian bentuk akar berikut. Perhatikan baik-baik soalnya A, B, C, dan D. Kita jawab yang A. Akar 11 kali akar 5 sama dengan akar 11 kali 5 sama dengan 55. Nah, jika perkalian, bilangannya bisa langsung dikalikan tanpa harus sama yang di bawah tanda akarnya. Yang B, 8 akar 3 dikali 24 akar 12 sama dengan 8 akar 3 kali 24 dalam kurung, 24 akar 4 kali 3 sama dengan 8 akar 3 dikali 48 akar 3 sama dengan bilangan yang di depan tanda akar kita kalikan, 8 kali 48 dikali yang di bawah tanda akar kita kalikan, 3 kali 3 hasilnya 1152. Yang C, akar 7 per akar 28 sama dengan akar 7 per 28. Jika disederhanakan, 7 per 28 menjadi 1 per 4. Akarnya 1 adalah 1, akarnya 4 adalah 2. Sehingga akar 1 per 4 sama dengan 1 per 2. Yang D, 10 akar 8 per 5 akar 2 sama dengan 10 akar 4 kali 2 per 5 akar 2 sama dengan 20 akar 2 per 5 akar 2. Akar 2 per akar 2 dicoret sehingga tinggal 20 per 5 sama dengan 4. Anak-anak, jika kalian masih bingung, Pak Rudi sudah menyiapkan contoh soal dalam bentuk file PDF. Silakan dibuka contoh soal beserta pembahasan, ada di situ. Kalian juga bisa melihat contoh soal di buku lain, di sumber lain, agar kalian lebih memahami lagi.